Selamat malam Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya kasih Tuhan tidak beranjak dari kehidupan kita. Dan baiklah bila pada malam ini saat-saat yang terindah dalam kehidupan kita jadikan sebagai kesempatan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui doa dan firman-Nya. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang setiawan, yang telah menuntun perjalanan kehidupan kami hari ini hingga pada malam ini. Dan lebih jauh, kami menyerahkan hidup kami untuk ditopang, dipimpin oleh firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan serta timba pengajarannya saat ini. Ya Roh Kudus, hanya dengan kuasa dan urapan-Mu kami dimampukan mengerti, memahami hingga melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema firman Tuhan pada malam ini diberi judul Bukan untuk dikejar. Diambil dari Kisah Rasul pasal 20 ayat 35 sampai ayat yang ke-37 yang mengatakan, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya ulangi, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua tersedu-sedu, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Saudaraku yang baik dan yang dikasihi Tuhan, semua orang dengan gambaran dan cara masing-masing mencari kebahagiaan. Banyak di antara manusia mencarinya mati-matian. Tapi Erich Hoffer pernah berkata, usaha mencari kebahagiaan adalah salah satu sumber utama ketidakbahagiaan. Seakan-akan Erich Hoffer mau mengatakan, makin keras kita mengejar kebahagiaan, makin dalam kita merasa ketidakbahagiaan itu, atau makin terasa kebahagiaan itu menjauh dari kehidupan kita. Saudara, kita ingat saat perjalanan dari Mesir menuju tanah Kanaan, Musa mengingatkan umat pilihannya mengenai janji bahwa Allah telah menyerahkan Kanaan kepada mereka. Namun hal itu tidak terjadi secara otomatis, juga tidak semudah membalik telapak tangan. Para penduduk yang mendiami negeri itu pasti akan melakukan perlawanan dan mungkin pula tidak ingin dengan begitu saja menyerahkan itu kepada bangsa Israel. Itulah sebabnya bangsa Israel perlu memastikan agar mereka jangan sampai takut dan patah hati, kondisi hilang harapan dan menyerah karena merasa penggenapan janji Allah tak mungkin terjadi. Hanya dengan dua hal itulah kemenangan dan penggenapan janji Allah akan benar-benar mereka alami. Saudara, kehidupan kita terkadang menyajikan atau diperjumpakan hal-hal yang berpotensi menimbulkan kekecewaan, sakit hati, trauma, kepahitan, takut untuk berjuang, atau membuat kita hilang harapan. Takut dan patah hati berpotensi membuat pengharapan melemah, bahkan lenyap. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini menghadirkan pergumulan tersendiri, dan kiranya kita tidak pernah kehilangan sukacita dan perjuangan, tidak merampas sukacita dan kebahagiaan kita. Kondisi ini hanya bisa diatasi dengan iman, dengan keyakinan akan penyertaan Tuhan yang diwujudkan lewat tindakan nyata. Kiranya firman Tuhan saat ini menguatkan kita yang sedang memperjuangkan sesuatu atau menantikan penggenapan janjinya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa di surga, kami membawa kehidupan kami kepadamu dan juga kehidupan sesama kami, terkhusus bagi saudara kami yang sakit, yang resah, yang takut, yang ditekan dengan berbagai macam pergumulan, yang mencari kebahagiaan dengan cara yang tidak berdasarkan firman Tuhan. Kiranya kami, saudara kami yang dalam kesusahan, kesakitan, Tuhan memberikan kekuatan dan topangan, tidak merampas sukacitanya di hadapan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara kami yang capek,
tapi tidak bisa tidur. Orang-orang yang akan berbagai kekhawatiran, tetapi tidak dapat beristirahat dengan tenang. Orang-orang yang merasa kosong dan kesepian di malam hari, anak-anak kecil yang mungkin merasa sendirian, yang jauh dari sana keluarga, biarlah Tuhan menjadi Bapa yang setiawan buat semua kami. Ampuni, kami percaya dan kami menyadari sejumlah kesalahan yang tidak kami lakukan atas banyak perintah-Mu hari ini. Biarlah pengampunan Tuhan juga selalu menjadi milik kami. Dan malam ini kami mohon kiranya hati dan pikiran kami dipenuhi kedamaian dan kebahagiaan. Beri hati yang dipenuhi kasih dan hidup yang terlindung dalam Kristus. Semua doa ini kami persembahkan kepada-Mu dalam Yesus Kristus, yang juga dengan iman kepada Yesus kami menantikan berkat Tuhan. Dan karena itu, Bapa yang terkasih, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Teruslah berjuang dan berkarya, karena kebahagiaan itu adalah sesuatu yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Soli Deo Gloria.